Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Malam ini kita bakal membahas blockchain yang menjadi inspirasi Vitalik Buterin, pendiri Ethereum, itu mengambil alih Indonesia. Apa sih artinya? Langsung aja kita jawab yuk. Let's go. Baik guys, selain disclaimer yang tadi, disclaimer juga untuk episode ini dan beberapa episode yang akan datang mungkin menjadi salah satu dari sponsor yang diberikan oleh Divinity dan ICP Hub Indonesia. Nah, dalam rangka partnership Republik Rupiah dan banyaknya juga request dari audiens ya, kalau saya lihat waktu live stream tuh banyak yang komen, kalau di video-video YouTube juga ada beberapa komentar dan di Twitter pun sama, itu banyak yang mintain update atau bahasan tentang internet komputer lebih lanjut. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu jawaban tentang clickbait yang ada di judul dan thumbnail kita, yaitu tentang blockchain yang menjadi inspirasi Vitalik Buterin mengambil alih Indonesia. Sebenarnya kita bakal membahas tentang IC, internet komputer. Nah, di sini ada salah satu video yang kemarin sempat masuk di beberapa liputan berita, salah satunya Antv yang bisa kita tunjukin di sini, TVRI juga kalau nggak salah. Itu adalah Indonesia On-Chain, yaitu program yang berusaha mengumpulkan muda-mudi cerdas dari lebih 95 lembaga pendidikan. Seingat saya 75 SMA, terus 25-nya itu universitas atau perguruan tinggi, dan itu di seluruh Indonesia mengadakan program nasional kerjasamanya dengan Kominfo. Dan program ini itu tentang memberikan sumber daya pembangunan masa depan untuk teknologi internet komputer sendiri. Seperti yang kalian bisa lihat di sini di Antv News, ini ada beberapa partisipannya dari program nasional Indonesia On-Chain. Dan kalau misalkan kemarin ada mungkin yang sempat beberapa audiens kita ikut, mungkin ada yang masih di SMA atau perguruan tinggi, itu diadakannya di TMII setahu saya kalau nggak salah ingat. Dan Divinity itu sebenarnya merupakan salah satu kontributor utama ya, dan beberapa kontributor yang ada di internet komputer. Dan ini dipimpin oleh Dominic Williams, bukan yang tadi orangnya nggak hadir di sini, cuma nanti kita bakal bahas tentang Dominic Williams juga. Dan sebenarnya tim Divinity itu kalau misalkan kita ngomongin ya, ini kan jawaban dari gimana kok bisa ada blockchain yang menjadi inspirasinya Vitalik Buterin itu mengambil alih Indonesia, cuman kayak clickbait aja karena program nasional ini, Indonesia On-Chain. Nah, sekarang bahas tentang gimana hubungannya sama Vitalik Buterin ya, itu kita bisa ngeliat dari video yang sudah pernah dia ada wawancara bareng sama Laura Shin. Untuk yang nggak tahu, Laura Shin itu dari podcast Unchained di YouTube itu ada. Nanti kita bakal tunjukin juga salah satu show-nya yang dia mengundang si Dominic Williams, yaitu pendirinya Divinity, kontributor utama internet komputer. Di video ini acara Unchained Live, Vitalik Buterin sama hostnya Laura Shin itu ngomongin tentang kira-kira apa sih proyek lain yang selain Ethereum itu bisa mendapatkan kayak pengakuan bahwa mereka itu tim yang kompeten dan punya pengalaman bagus di bidang teknologi khususnya blockchain. Dan wawancara 5 tahun lalu ini, itu kata Vitalik Buterin tim yang kompeten itu adalah Divinity. Dia bilang Divinity itu punya beberapa produk yang menjadi inspirasi dengan gimana cara dia membangun Ethereum, dan salah satunya itu inspirasi seperti teknologi threshold signatures. Dan ini nggak bakal kita bahas threshold signatures itu apa, tapi intinya itu beberapa hal yang diterapkan di protokol Ethereum saat ini. Dan cuman dia bilang ya, selama pembahasan itu kan ada Laura Shin-nya juga ngomong masa sih kompeten gitu kan, kayak meragukan Vitalik yang bilang. Dan Laura Shin-nya sendiri ngomong katanya dulu pas sempat diwawancara di YouTube dia, yang mana YouTube-nya ini Unchained Podcast, untuk yang pengen follow bisa namanya Unchained. Itu dia sempat mewawancarai Dominic Williams, pendirinya Divinity, dan dibilang katanya cara dia menjawab sesuatu itu kurang kompeten, kurang kelihatan kalau dia ngerti tentang teknologinya dan lain-lain. Cuman ya memang gak bisa dipungkiri Dominic Williams itu ada hubungan yang cukup bisa dibilang gak jauh sih sama Vitalik Buterin, karena dia sering tukar balik pikiran dan ada banyak riset-riset artikel yang ditulis oleh Divinity yang kemudian dijadikan referensi dan inspirasi dari Ethereum, yang mana memang maklum karena Ethereum juga sering banget melihat inspirasi dari tulisan-tulisan artikel ekosistem lain kayak Cosmos juga salah satunya. Cuman yang Vitalik Buterin tuh bilang membedakan ya antara gimana Divinity dan internet komputer tuh membangun blockchain sama Ethereum membangun blockchain, itu ada di Twitter ini. Waktu dia ditanyain kira-kira Vitalik Buterin bakal masuk ke podcastnya Bankless, apa pertanyaan yang kalian punya, dan ada yang nanyain
kalau bisa ngulang dari nol lagi apa yang bakal diubah dan kira-kira gimana pandangan dia tentang kompetitor yang baru akan meluncur di pasar, seperti salah satu contohnya si internet komputer. Nah, si Vitalik Buterin bilang yang beda dari antara dua ekosistem ini adalah komunitasnya. Yang sebenarnya ya kalau misalkan kami perhatikan sejak pertama kali melihat peluncuran internet komputer, itu sangat-sangat teredam komunitasnya. Bisa dibilang kayak ketutupan sama ramainya banyak orang-orang lain yang meluncurkan ekosistem mereka, dan komunitasnya itu luar biasa, bisa dibilang kayak cult ya sampean, dan itu tidak terlihat di banyak persaingan di komunitasnya internet komputer. Jadi nanti kita bakal bahas lagi tentang gimana peluncurannya di 2021 dan tentang gimana hype mereka yang tadinya tinggi terus jadi mereda. Cuman terakhir aja untuk soal gimana kok ini bisa jadi inspirasi Vitalik Buterin dan inspirasi Ethereum, itu bahkan salah satu kontributor yang ada di Ethereum, Ben Edgington, ini tadinya dari Consensus. Dia yang mendirikan klien konsensus Ethereum yang namanya Teku, itu mengakui kalau memang dapat inspirasi dari threshold signatures yang tadi disebutin nama Vitalik Buterin di wawancara. Dan katanya memang dapat inspirasi dari tulisan hasil risetnya Divinity. Dan di sini kalau misalkan kita ngelihat di artikelnya, itu ada tentang membahas threshold signature. Nih, ada di white paper Divinity yang sudah dipublish beberapa bulan lebih awal daripada tulisan mereka di sini. Dan itu tentang threshold signatures. Dan selain dari nama threshold signatures itu, ada juga nama randomness beacon di Divinity yang konsepnya kita nggak bakal bahas itu apa. Tapi intinya nama beaconnya itu diambil akhirnya jadi dipakai di Ethereum, yaitu Beacon Chain. Yang sekarang kita tahu itu merupakan tempat dia bisa staking, karena tadinya migrasi kan Ethereum dari proof of work ke proof of stake. Dan sebelum the merge itu kan Beacon Chain tadinya terpisah. Sekarang setelah the merge, Beacon Chain udah nyatu dengan Ethereum tempat kita melakukan transaksi. Nah, jadi memang bisa dibilang banyak sekali hal-hal yang saling kayak ada hubungannya dan ada inspirasinya. Makanya alasan itu kita kasih judul yang clickbait di YouTube ini. Hubungannya tadi inspirasi Vitalik Buterin ada di video itu, ada di podcastnya, ada di artikel riset, dan keputusan mereka memberi nama Beacon Chain. Terus untuk yang nasionalnya ya ada di sini kerjasamanya dengan Kominfo untuk program nasional Indonesia On Chain. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat nih gimana ada menjawab pertanyaan orang-orang tentang apa kabar ICP akhir-akhir ini. Nah, kilas balik ya, kenapa kok dia bisa punya branding dan reputasi yang bisa dibilang kayak cukup hurt, cukup kena damage. Itu sebenarnya kilas balik ke tahun 2021 dari hype terbesarnya dia. Ini 2 tahun lalu kita udah bikin video internet komputer ICP, proyek terbesar tahun ini. Nah, hype-nya itu besar sekali waktu tahun 2021. Dan di sini itu kita bahas tentang gimana internet komputer itu memiliki tokenomik yang buruk. Kalau nggak salah tuh di sekitar pertengahan video waktu itu kita bahas. Coba kita lihat ya. Nah, ini kan kita ada bahasan-bahasan tentang internet komputer itu apa dan kenapa ribet. Nah, di sini di menit ke-7 ternyata ada apa itu token ICP dan kegunaannya. Nah, di sini kita udah bahas tentang gimana timing sama cara dia meluncurkan proyek sama tokennya itu jadi alasan utama mereka terjun bebas. Kalau misalkan kalian lihat di CoinGecko sekarang itu kan harganya $12. Percaya nggak kalau dulu all time high-nya itu $700 lebih. Ini kalau misalkan kita ngelihat gerakan harganya dalam setahun terakhir, kayak dia lagi pumping gila-gilaan. Tapi kalau kita lihat maksimumnya, wah gila, luar biasa, terjun bebas dari yang tadinya harga $700 sampai sekarang ada di titik sekarang. Nah, alasan yang kita bagikan di video ini 2 tahun lalu itu tentang tokenomiknya itu yang kurang baik. ICP pas mulai trading di awal Mei 2021 itu sebenarnya meluncur tokennya di pucuk dari bull market dan kena hajar telak pas ada crash di bulan Mei tahun 2021. Dan kejatuhan harganya itu ternyata bukan cuma short term saat itu aja karena memang lagi crash. Ternyata lumayan panjang, dan itu karena tidak ada banyak tekanan beli ICP atau demand, biasanya orang paham. Kenapa? Alasan yang pertama, user itu nggak butuh ICP untuk interaksi dengan dApps atau aplikasi di sana karena udah disubsidi sama developer. Jadi kita nggak perlu, kita mau pakai aplikasi apapun, misalkan TikTok versinya ICP ada, atau aplikasi media sosial lain versi ICP-nya ada, atau kita pengen ke DeFi segala pun, itu juga tidak butuh gas karena udah disubsidi sama developer. Dan ada yang dapat reward memang governance. Cuman insentif orang belinya itu dapat nggak dari reward governance? Sebenarnya pas 2021 itu tidak dapat. Kenapa? Karena kalian harus lock token
yang dimana tokennya itu harus dikunci, nggak bisa kita apa-apakan, nggak bisa kita jual belikan selama minimum 6 bulan, itu minimum. Bisa sampai hingga beberapa tahun kalau pengen dapat reward lebih banyak lagi, istilahnya staking. Dan itu nggak ideal, apalagi itu kita sedang di bull market kan pas saat itu. Siapa coba orang yang harganya lagi naik gila-gilaan, lagi bull market, terus tokennya harus di lock selama 6 bulan minimum sampai beberapa tahun. Gimana caranya nanti ngejual kalau sudah di puncak kita pengen take profit? Nah, itu alasannya. Terus alasan berikutnya adalah kebanyakan supply ICP pas peluncuran 2021 tuh dipegang sama investor besarnya mereka. Dan reward voting yang diterima sama retail kecil-kecilan kayak kita itu nggak sebanding, jumlahnya tidak berarti. Dan selain itu juga kelihatannya data-data center yang melayani aplikasi dan smart contract di ICP pas saat itu nggak butuh jumlah ICP yang signifikan. Nah, gimana soal saat ini? Mungkin nanti kita bisa bahas di episode yang lain. Jadi satu-satunya alasan orang beli ICP di tahun 2021 itu untuk spekulasi. Kalau bukan untuk spekulasi, ya untuk kreator dApps atau developer yang bikin aplikasi, ya untuk mensubsidi user itu tadi yang kita bahas di awal. Karena kita nggak perlu bayar biaya transaksi, developer yang mensubsidi. Dan itu jadi masalah juga, karena ternyata jadi nggak banyak developers tertarik dibangun aplikasi, karena nggak ada struktur monetisasi yang jelas untuk mereka. Jadi walaupun kita memang harus bayar biaya transaksi, kadang bisa mahal ya untuk interaksi dApps di Ethereum atau di blockchain-blockchain lain, setidaknya di sana itu para developers punya insentif untuk dapat bayaran, daripada di internet komputer yang kebalikannya dia harus ngasih subsidi. Cuman kalau dari sisi user, ya itu jadi bagusnya adalah kita nggak perlu khawatir tentang biaya transaksi. Itu mungkin jadi salah satu alasan mereka pengen onboarding lebih banyak orang, lebih banyak user yang aktif menggunakan aplikasi mereka. Nah, kalau misalkan kita lagi balik ke CoinGecko tadi ya, ini memang sejak beberapa saat terakhir, setidaknya pas akhir tahun 2023 itu pas bottom, sebenarnya pas awal-awal kita mulai partnership nih sama Republik Rupiah untuk bikin banyak konten video ICP lebih sering lagi di YouTube, itu dia bisa dibilang kayak rada bottom ya, dan benar-benar naik sudah bisa dibilang hampir 4 kali lipat ya. Kalau $3 sampai $2 ya, $12 ya 4 kali lipat. Jadi kenaikannya ini bisa dibilang jadi luar biasa dramatis, dan bikin orang-orang yang kemarin beli pas di bottom 2023 itu lumayan dalam posisi profit. Cuman kenaikan yang luar biasa dramatis ini pun sangat-sangat tidak terlihat dramatis. Kalau dari sisi long term kita ngeliat dari ATH-nya $700, luar biasa jauh banget dia turunnya. Cuman ya ini memang karena linear sih, kalau dipakein logaritmik pasti lebih mendingan lah. Lebih kelihatan kayak kenaikannya lumayan dan penurunannya nggak semenakutkan itu kayak terjun bebas. Cuman tuh kalau logaritmik. Nah, kalau ngomongin ada apa dengan gerangan harga-harga ICP akhir-akhir ini kok bisa dia bener-bener kayak lagi melonjak begitu, itu sebenarnya kita bisa lihat di banyak episode yang sudah kami bikin di YouTube Republik Rupiah. Kami sudah bikin playlistnya khusus internet komputer. Dan sejak awal partnership memang kita sudah mulai bikin video lebih sering, dan ini tentang gimana ekosistem internet komputer itu sudah ada update-update dari sisi aplikasi mereka, ekosistem yang bertumbuh. Dan seiring berjalannya waktu selama partnership kita ini ada sama Republik Rupiah, kita bakal update lebih lanjut ke kalian. Dan kalau misalkan ngecek di YouTube-nya Divinity, ini ada video pengenalan atau introduction mereka yang juga sudah diupdate di YouTube. Yang tadinya 2 tahun lalu itu mungkin kita kayak ngerasa internet komputer itu apa sih, kita kurang tahu gambarannya. Sekarang jadi lebih jelas visinya seperti apa. Dan di video ini visi mereka tuh tergambar jelas. Internet komputer itu pingin menjadi seperti komputernya dunia. Untuk semua kebutuhan komputasi di seluruh dunia bisa dari sisi blockchain internet komputer. Dan mirip sih sama Ethereum, waktu launching di awal kan juga bilangnya visinya pengen menjadi the world computer, komputer dunia. Dan latar belakang Dominic Williams di sini memang udah lama ada di sistem terdistribusi. Jadi emang cocok untuk pembangunannya dengan blockchain. Dan ada banyak improvement dia bilang di video ini, peningkatan sejak internet komputer diluncurkan 3 tahun yang lalu. Dan selama 3 tahun terakhir itu sudah melalui 145 kali upgrade jaringan. Dan saat ini udah ada lebih dari 280.000 canister. Untuk yang lupa, di video awal kita bahas ICP 2 tahun lalu itu canister adalah smart contract-nya mereka. Istilahnya mereka di sana canister. Lebih dari sekadar smart contract sih, karena ada kapabilitas lebih lanjut di canister. Dan dari 280.000 canister itu jaringannya bisa memproses lebih dari 500 juta transaksi per hari.
Itu per hari 500 juta transaksi sekarang. Jadi mungkin next kita bakal bahas lebih khusus nih tentang update-update itu, ekosistem itu, dari yang adanya chain key Bitcoin atau CKBTC, dari adanya integrasi Ethereum, dari adanya pertumbuhan developer mereka di sana di ekosistem. Terus mungkin kita bahas tentang kemampuan skalabilitasnya, mungkin kita bandingin sama blockchain lain yang cepat juga, sama mekanisme konsensus dan lain-lain. Untuk menutup, sebenarnya lebih ke kita pengen highlight ya, kita sorot ekspansi mereka ke Asia. Itu merupakan keputusan yang bagus. Salah satunya dari partnership dengan Republik Rupiah. Dan kalau di Bali kalian sudah pernah dengar itu ada namanya ICP Hub. Lebih ke ICP Hub Indonesia sih, jadi nggak terbatas di Bali aja tapi di seluruh Indonesia. Dan karena itulah mereka ekspansi ke Asia, jadi bisa dapat partner seperti Indonesia On-Chain yang tadi di awal kita sebutin, kita bahas. Jadi memang sih gara-gara ekspansinya itu lebih banyak orang melihat ICP, lebih banyak orang akhirnya sekarang udah melalui bear market. Oke, di sana ada ekosistem apa, ada aplikasi apa yang bisa kita coba, apakah menarik? Dan ada beberapa teman kami Republik Rupiah di sini yang di Bali itu builders, dia developers pada bikin aplikasi, sedang membangun dApps di internet komputer. Dan seiring berjalannya waktu nanti kita bakal bahas di YouTube juga kalau misalkan mereka sudah launching, ada yang bisa kita cobain aplikasinya dan lain-lain. Ekosistemnya bertumbuh seperti yang bisa kalian lihat di playlist YouTube kita. Ini ada banyak bahasan entah itu tentang NFT, crowdfunding, tentang DeFi, AI, bahkan gaming. Itu banyak banget yang bisa kalian cek dari sisi internet komputer. Silahkan dilihat satu persatu di playlist YouTube kita khusus tentang internet komputer. Oke guys, berikutnya kita bakal bahas lebih lanjut tentang yang tadi, tentang update ekosistem, dan kita bakal update playlist ini juga sama dengan video-video yang Bluedy juga bikin, yaitu tentang internet komputer akan ada di sini semua. Oke guys, gimana menurut pendapat kalian? Kasih komentar, kasih pertanyaan, dan request apapun tentang internet komputer. Saya lihat banyak yang sering audiens akhir-akhir ini. Nanti kita bisa jadikan referensi untuk skrip video yang akan kita buat selanjutnya. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!